Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke. Gimana Mbak ceritanya sampean ini? Kok bingung sekali saya. Iya Mas Andro, jadi ini mantan suami saya sebarin video bugil saya di medsos, di FB. Terus? Dia sebarin udah 1 tahun ini. Udah 1 tahun ini dia bikin FB, nanti FB-nya nggak ada, nanti dia bikin lagi atas nama saya, dan itu video saya sama foto-foto saya. Ini mantan suami saya. Oke, terus? Saya sudah pernah melaporkan ke polisi. Saya sudah bayar di awal, minta pelaporan itu minta 2,5 juta, sudah saya bayar. Tapi kemudian dari pihak polisi minta 12 juta kalau mau orangnya ketangkep. Oke, terus? Saya dengerin, saya cerita dulu. Iya. Nah sekarang begini. Saya kan orang Pekalongan, Mas Andro. Udah nggak perlu disebutkan identitas sampean, karena kita butuhnya adalah diskusi ya, bukan identitas. Oke, terus? Oke. Saya orang Jawa Tengah, sedangkan mantan suami saya orang Jawa Barat. Oke. Saya sekarang tahu alamat rumah mantan suami saya tahu, nomor HP-nya juga saya tahu, tapi nggak ada yang bisa saya lakukan. Karena begitu saya lapor ke polisi pun, polisi mintanya duit banyak kayak gitu. Oke. Jadi Mas Andro punya maksudnya ada solusi gimana nih? Udah 1 tahun seperti ini soalnya Mas Andro. Oke. Ya. Waktunya saya berbicara. Ya, oke. Sampean harus punya bukti nama lengkap sampean yang ditaruh di Facebook, terus gambar yang disebar itu sampean harus punya bukti screenshot. Sudah, saya punya. Kalau udah ada bukti screenshot semuanya, oke, tanggalnya, jamnya semuanya ada di digital, oke. Kalau di polisi dia minta banyak, ya cari pengacara. Nah, pengacara yang tidak berbayar itu ada di daerah sampean. Carilah lembaga bantuan hukum LBH di kabupaten sampean. Bantuan hukum. Karena ada selalu ada LBH. Nah, LBH nanti itu ada yang membantu kasus sampean tanpa berbayar. Nah, jadi pengacara itu kalau mau praktek atau setiap pengacara itu harus ada membela seseorang tanpa harus dibayar, namanya pro bono. Halo? Pro bono itu siapa, Mas Andro? Pro bono itu istilah ketika pengacara membantu klien tanpa pungutan biaya, itu sebutannya. Tapi ada nama lembaganya ya Mas Andro ya? Nama lembaganya LBH ya? Iya, itu tuh di mana-mana ada. LBH itu di setiap kabupaten itu ada, Mbak Bisa dipahami? Pelan-pelan dengerin saya ngomong. Pelan-pelan dengerin saya ngomong. Jadi kalau mau yang tidak berbayar, itu sampean mencari lembaga bantuan hukum LBH. Lah LBH itu isinya adalah pengacara-pengacara. Nah, sampean tinggal datang, sampaikan keluhan sampean. Terus pelaporan ke polisi, kan surat laporannya pernah ada kan? Iya, tapi adik saya yang laporin, bukan saya. Iya, it's okay. Siapapun, apapun pokoknya, surat pelaporan itu ada kan? Adik saya nggak pegang, katanya nggak dibikinin. Tapi duit udah masuk. Nah, itu persoalannya. Harus ada. Kalau kita lapor namanya BAP, berita acara pelaporan, itu harus ada. Sampai datang tanggal siapa, sampai atas namanya siapa, melaporkan siapa, kasusnya apa, bagaimana, itu harus ada.
Kalau sampean mau gitu loh. Nah, dari nomor pelaporan itu kan juga bisa kita, kan sekarang juga ada namanya polisi presisi, ya kan? Ya kan? Slogannya polisi itu presisi. Itu ada webnya atau ada aplikasinya yang kita laporkan dan tidak ditindaklanjuti, itu ada di situ. Lah, kalau sampean nggak bawa, sebentar, aku tak selesai ngomong dulu ya, jangan dipotong. Jadi kalau sampean punya pelaporan itu, maka sampean bisa ke aplikasi itu melaporkan. Saya melapor tanggal nomor pelaporan sekian di Polsek atau Polres mana bla 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 bla, itu ada. Sampean tinggal lapor. Nanti ditindaklanjutin sama mereka di aplikasi itu kalau polisi setempatnya tidak menjalankan. Satu itu. Terus yang kedua, itu cara pertama ya, cara pertama. Cara yang kedua, sampean boleh ke LBH. Sekali lagi, bukti pelaporan itu yang menjadi landasan para pengacara-pengacara itu untuk membantu sampean. Ya, tapi kalau sudah memang nggak ada, ya sudah, lupakan yang sudah nggak ada. Ya namanya dimintain duit itu pasti nggak pernah akan ada kwitansi. Ya namanya lembaga ya aku nggak perlu sebutin, tapi minimalnya kan kita bawa surat pelaporan gitu loh Mbak. Kalau sampean sudah nggak bawa, ya itu berarti nggak tahu aku pas waktu lapor itu bagaimana dan seperti apa, aku nggak ngerti. Tapi intinya di sana. Oke, datang ke LBH, ya sudah lapor, tidak punya surat pelaporan dan tidak ditindaklanjuti, ibaratnya kan kayak gitu. Terus saya datang lagi mau ditangkap, membutuhkan biaya sekian. Nah, oke, ya kan seperti itu tuh. Itu sampai tinggal laporkan ke pengacara. Nah, biar pengacara nanti menulis surat berita acaranya sendiri bahwa sampean telah dirugikan. Jadi dengan oleh pihak ya mantan suami namanya bla 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 bla, baru itu dilaporkan ke kantor polisi bersama pengacara. Kan kayak gitu tuh. Ya, nah terus Mas Sandro, kalau misalkan saya mau melaporkan, berarti saya melaporkannya di daerah saya atau di daerah si mantan saya ini? Daerah sampean ya nggak apa-apa. Yang penting sampean kan punya data KTP, alamat rumah, nama lengkap, nggak ada masalah. Nanti akan dikirimin surat. Di mantan saya bagaimana? Terserah sampean, Mbak. Ya. Karena posisi saya lebih dekat ke mantan, posisi sekarang saya gitu. Oke. Lebih dekat. Oke, wes. Ganti saya ngomong ya. Ya, gantian saya ngomong. Oke. Sampean mau melaporkan di mana aja terserah sampean. Tapi yang paling terpenting kan kalau sampean nggak mau berbayar, sampean cari LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Oke. Dan sampean bertanya ke mereka, adakah Kak program pro bono Pak? Gitu, mohon izin. Sampean ngomong dulu yang baik-baik, mohon izin gitu. Atau saya melaporkan kasusnya begini-begini, ini seperti ini, ya saya bawa bukti. Tapi kira-kira Pak, ini biayanya berapa atau bagaimana? Indonesia kan pasti kayak gitu toh Mbak. Terus sampai nanti sebut, ada yang pakai sistem pro bono nggak Pak? Nah, pro bono itu istilah gitu loh. Istilah bahwa pengacara itu membantu klien tanpa dipungut biaya, itu istilahnya pro bono. Sampai inget-inget, oke? Nah, itu namanya, ada nggak Pak yang pakai sistem pro bono? Pengacaranya udah pasti ngerti itu. Oh, Mbaknya nggak kuat bayar gini. Nanti kan ngomong begini nggak pakai bayar, nanti kan dia pasti ngerti itu. Terus nggak tahu nanti pengacaranya dikasih A, B, C apa D, terserah. Karena di LBH itu nggak mungkin cuma satu, biasanya ada 3, 4 atau 5 yang anak-anak habis lulus S1 hukum atau mungkin yang masih magang, tapi pasti ada itu. Nggak usah khawatir. Nah, wis sudah tahu harus bagaimana dan seperti apa. Terus ini yang ketiga tak ceritain. Itu tadi kan satu kalau polisi. Terus yang kedua ya kan pengacara, ya kan LBH. 1, 2. Kalau pengacara yang berbayar pasti mau itu. Wis nggak usah dibahas. Sampean pasti ngerti sendiri, tinggal cari aja pengacara yang benar. Nah, yang terakhir. Terus kalau untuk Mas Andro, kalau untuk pengacara berbayar paling nggak seberapa? Saya perlu biaya berapa ya? Ya jangan tanya sama saya dong. Sampean tanya pengacaranya. Kalau sampean mau pakai pengacara saya, tak kasih nomornya.
Halo? Iya, halo. Nah, kalau sampean mau tanya pengacara saya punya 2 soalnya. Sampean tak kasih nomornya, sampean telepon sendiri, sampean nego sendiri. Soalnya saya juga punya 2 pengacara. Oke? Sekarang yang ketiga, biar saya jelasin dulu, oke? Facebook di saat ngupload sesuatu yang berbau porno itu pasti langsung di take down. Jadi sampean nggak perlu khawatir, oke? Facebook, YouTube, ya kan? Facebook, YouTube, Instagram itu telanjang selama putingnya ditutup sama organ intimnya diblurin itu masih bisa kelihatan. Kalau Instagram, yang bisa full itu di Twitter, tapi Twitter itu nggak semua orang Indonesia pakai, jadi nggak usah khawatir. Bisa dipahami nggak? Tapi bagaimanapun kalau sudah ada ya terlihat di Facebook itu nampak ya sampean screenshot. Sampean percaya aja sama Facebook. Facebook tidak akan menyebar foto-foto yang berbau porno. Bahkan YouTube langsung close. Nggak bisa dibuka. Nggak usah khawatir. Tapi ini pada kenyataannya kan di FB juga banyak orang telanjang. Saya lihat. Pertanyaan saya, tapi kan bukan sampean. Bukan. Nah ya sudah. Tapi dan itu sebentar aku ngomong. Bisa bikin foto video telanjang saya di screenshot kayak gitu, kayak dibikin foto banyak begitu, dia pampangin di FB kayak gitu. Nah, sampean kan gini loh. Sekarang di dunia maya, saya ngomong sama sampean lah ya. Sekali lagi aku nggak mau ngomong orang lain. Sampean kan juga bisa bilang ala itu editan, kan bisa tuh. Nggak harus ngaku, benar kan? Ya itu pinter-pinternya dia ngedit aja, dianya kan sakit hati sama saya. Sampai bisa kayak gitu, mana ada kita seperti itu. Nah kalau sampai mengakuinya ya pantes, selesai, kelar semua. Dan gak usah takut. Kejahatan-kejahatan motif yang seperti itu tidak perlu ditakuti dan sampai gak perlu malu. Ya gak perlu malu. Sekarang zamannya orang telanjang kan siapa yang gak bisa ngelihat? Semua orang juga bisa melihat. Tapi saya sudah lama nggak bisa pulang karena ya saya malu. Nggak usah takut dan nggak usah malu. Wong namanya editan, kamu percaya aku apa percaya editan? Wong namanya editan, orang namanya nggak suka itu kan ya pasti. Bilang aja kan begitu. Sampai tatakin aja lah. Sekarang masalahnya di hatinya sampean kok. Mau ke polisi, mau ke LBH, mau kemanapun. Kalau sampean aja aman-aman saja dan tenang-tenang saja juga nggak menjadi sebuah persoalan. Sampennya itu yang takut dengan diri sampen sendiri. Lah kalau sampen takut, sampen kebingungan, sampen gopoh, sampen panik, ya mantannya sampen ketawa-ketawa memang tujuannya itu. Iya. Dia itu nggak akan. Dia kayak gitu. Nah dia itu nggak. Dia mau menghancurkan saya. Nah nggak bisa. Menghancurkan cara-cara dengan cara-cara kayak gitu itu kelas teri, Mbak. Itu kelas paling cemen. Ya, itu kelas untuk kejahatan itu kelas paling belgedes gitu loh. Kejahatan sekarang itu tahu-tahu rekeningnya sampean 1 juta, rekeningnya sampean 2 miliar, 3 miliar hilang. Itu kejahatan keren. Kejahatan keren lagi ya, kayak yang teman-teman di Hongkong ini, ya kan, yang menurut saya kejahatan tak pikirnya keren. Pinjem duit, datanya orang. Nah, itu paling keren itu. Nah, tapi kali lagi ya, karma tidak semanis buah kurma. Pasti akan ada azabnya. Itu kejahatan, Mbak. Iya, kalau Mas Andro, saya udah sabar ya. Saya sudah sabar. Ya udahlah, nanti udah viral juga udah gitu kan. Ternyata dia terus-terusan 1 tahun ini loh Mas Andro. Saya diam aja kan. Saya nggak berani pulang. Saya malu gitu. Tapi masih terus sebar terus gitu. Ya nggak apa-apa, biar dia capek. Nanti lama-lama kan juga capek. Ngupload tiap hari emang nggak capek? Saya aja yang kerja ngupload tiap hari ya juga capek. Padahal yang tak sebarkan informasi penting, yang nonton juga banyak aja juga bisa capek gitu loh. Apalagi barang-barang nggak ada gunanya. Ya lama-lama kan capek sendiri.
Ya sekarang tinggal sampai Mas Andro. Sekarang tinggal sampai gitu aja. Saya kan sampai kerja ya. Saya juga kerja gitu. Saya ibu rumah tangga tapi kerja juga. Jadi kan saya sibuk sebenarnya, kerja terus. Tapi dia mantan saya nih. Gara-gara saya nggak mau balikan lagi sama dia bilang, soalnya saya kan hancurin kamu kalau kamu nggak mau balikan sama saya gitu. Bangsat banget tuh orang. Ya enggak lah. Ya sok aja, namanya kamu kurang kerjaan, sok aja, sok atuh mau ngancurin kayak gimana, sok. Buktinya saya masih hidup. Iya sih, udah 1 tahun. Lah iya. Katanya Mas Andro mau santet lah, mau apa, pokoknya keluarga kamu saya santet semua gitu. Dia bilang begitu. Mbak, saya kasih tahu. Kalau orang yang benar-benar itu nggak banyak bicara. Kalau mau santet tiba-tiba ada yang meninggal gitu aja. Kalau mau ngomong kayak gitu itu udah tong kosong nyaring bunyinya, udah selesai. Nggak usah ditakutin yang kayak gitu. Yang ditakuti itu manusia itu diem-diem, tahu-tahu tetangga, tahu-tahu saudara kita meninggal, tahu-tahu kakak kita meninggal, tahu-tahu anak kita meninggal. Nah, itu yang ditakuti itu yang kayak gitu. Kalau dia berkoar-koar mau sampai kapan aja dia nggak ada. Emang ke dukun nggak pakai duit, ya kan? Ini Mas Andro nggak mau nelpon orangnya nih ngasih tahu gitu. Kamu kalau kayak gitu diancam gitu. Kamu kalau kayak gitu nanti mau dipenjarain lo gitu. Mbak nggak ada gunanya sampai melibatkan saya untuk ke situ. Itu ndak penting. Saya ngomong sama manusia yang seperti itu tuh ndak penting. Yang paling penting saya ngomong sama sampean, ya. Apapun yang mereka lakukan selama sampean itu nggak nyalai apa yang ada semestinya aturan hidup di dunia ini, nggak usah takut. Cuman nyebarin, cuman nyantet, cuman apa kayak gitu. Kalau sampean punya kekuatan iman yang tinggi ya mendal, Mbak. Mana ada cerita. Gitu. Sekarang itu orang kena santet, ya kan, orang kena kayak gitu itu karena dia juga keliru gitu, dia juga salah, ada hal di dalam dirinya yang nggak bersih juga, makanya kena. Saya aja Mbak, saya itu pingin ya ngomong sama demit, setan, hantu, blau, sundel bolong. Setiap saya diketemuin sebentar aja mereka sudah pergi, gimana mau diajak omong gitu loh, ngerti nggak? Barang-barang kayak gitu itu makanya saya harus ilmunya lebih tinggi supaya bisa melihat mereka. Jadi mereka nggak bisa lari dan kabur dari saya karena ilmu saya masih rendah. Jadi tak deketin dia pergi. Kalau ilmu saya tinggi, ayo tak cekel kamu. Baru itu tinggi ilmu saya. Jadi harus puasa, harus tirakat, harus berdiam diri, harus nahan nafsu semuanya. Baru saya bisa ketemu sama mereka yang nggak kelihatan sama mata gitu. Oke, Mas Andro, nanti saya kasih itunya yang pengacara Mas Andro aja. Dulu, coba nanti saya tanya-tanya kalau misalkan kok saya bisa, saya ada ya. Nanti saya usahain yang itulah. Ya, atur aja lah intinya. Buat saya ngelabui orang gila itu kitanya yang jadi gila. Oke. Iya sih, makanya sampean harus tetap waras, jangan sampai gila, tetap kerja, kebutuhan anak-anak dicukupi, keluarga semuanya baik-baik. Capek. Kerjaan kayak gitu loh capek. Pusing lama-lama dia yang stres, ngirim-ngirim santet balik lagi kepalanya benjol nanti. Sudah. Terima kasih Mas Andro udah kasih arahan, sharingnya. Ya maaf mengganggu. Nggak apa-apa, duitnya nggak usah dihambur-hamburin buat kayak gitu. Kita buat ngopi makan sate kan enak. Oke? Iya. Susah amat ya. Ya semangat ya, berdoa ibadah yang rajin. Ya, biar selesai semuanya. Mas Andro, terima kasih Mas Andro. Ya, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, nggak perlu panik, nggak perlu bingung, nggak perlu galau. Kalau cuma nyebarin foto porno itu udah modus paling kepret lah. Rendah banget cara yang kayak gitu. Yang cara keren itu ya, tahu-tahu rekeningnya hilang, ya kan, duitnya hilang, nggak tahu kemana, itu tuh baru keren, ya kan, tahu-tahu polisi datang, apa ini?
Ada apa Pak, saya ditangkap. Nah, tahu-tahu itu, wah berarti dia ngeluarin duit lebih banyak. Karena kita bisa ditangkap. Ya, jadi sekali lagi ya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menakut-nakuti diri kita kecuali diri kita memang penakut. Jadi gitu. Karena kalau namanya penakut itu biasa gitu loh. Ya, nggak perlu ada yang ditakutin teman-teman ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kewarasan ya. Kalau kalian terasa sakit dengan rasa warasnya, sekalian aja tidak waras biar tetap kalian sehat. Kalau kalian lihat orang-orang yang nggak waras di jalan-jalan itu kan nggak sakit-sakit, masih tahes, kena panas hujan nggak pakai baju dan nggak ada rasa malu, nggak pakai celana kan juga ada. Toh mereka juga hidup, tapi kan kita bukan kayak mereka. Oke, jaga selalu kesehatan, kewarasan, kestabilan otak, pikiran, dan ibadah. Karena itu kuncinya hidup lebih bahagia. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.